Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan suatu hal yang sangat urgent, sangat penting buat kehidupan kita pribadi, berkeluarga, berbangsa, bernegara, dan kehidupan kita umat Islam di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini tanda-tanda kiamat sudah diperlihatkan oleh Allah melalui dalil-dalil atau hadis-hadis Nabi, di mana semuanya udah kontan menunjukkan bahwa sekarang kita udah memasuki fase yang paling puncak gitu. Puncak dari peradaban manusia gitu. Kenapa dibilang puncak peradaban manusia? Kalau di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad itu berbagai kemajuan yang dibuat oleh manusia itu belum maksimal gitu. Begitu Nabi Muhammad lahir sampai zaman masa kita sekarang ini, itu ada perkembangan yang luar biasa gitu. Dari perkembangan peradaban manusia gitu. Nah, kita ambil contoh dari segi adanya teknologi, kendaraan, kemudahan kita beraktivitas di rumah dengan adanya barang-barang elektronik, dengan adanya kendaraan yang di luar kendaraan darat, misalnya kendaraan udara, laut, misalnya adanya kapal pesiar, adanya pesawat jet pribadi, adanya pesawat jet tempur, dan sekarang udah ada kecepatan pesawat itu mengelilingi bumi hanya dalam waktu sekian menit gitu. Dan itu udah diciptakan oleh bangsa-bangsa yang mempunyai teknologi tinggi gitu. Sudah ada mobil terbang, udah ada, ya kalau dulu kita sering dengar baca ada piring terbang gitu. Nah, sebenarnya teknologi-teknologi ini banyak gitu disembunyikan dari kita gitu. Kita merasa hidup hanya melihat kemajuan dunia ini, teknologi ini hanya sedikit-sedikit gitu. Ada penemuan baru. Sebenarnya lompatan-lompatan itu udah sangat jauh gitu. Karena kita berada di Indonesia, maka terlihat bahwa teknologi-teknologi ini hanya yang ada di media kita itu seolah-olah mata kita ditutup gitu. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling sangat terbelakang. Tapi kita masih bersyukur dibandingkan negara-negara lain gitu. Sekarang ini kesadaran masyarakat bangsa Indonesia udah mulai tumbuh gitu. Dan banyak orang-orang Indonesia udah mulai banyak membaca, mengkaji tentang ilmu pengetahuan gitu. Dan kita sangat bersyukur gitu. Tidak hanya ilmu pengetahuan soal teknologi, soal kemajuan zaman ini, kemajuan berpikir, juga kemampuan orang dalam bermoral dan beragama gitu. Jadi sekarang ini akhir zaman ini kita takjub dengan anak-anak muda, dengan kelompok-kelompok pengajian begitu bersemangat mengkaji soal agama, mendalami agama sekaligus mendalami ilmu-ilmu lain tentang psikologi, tentang bercocok tanam, tapi cocok tanam dengan sistem dipadukan dengan teknologi modern gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di akhir zaman ini begitu banyak kemudahan-kemudahan gitu. Tapi di balik kemudahan itu banyak juga kesulitan-kesulitan yang kita lihat gitu. Kesulitan-kesulitan ini sebenarnya sengaja diciptakan oleh antek-antek anak buah Dajjal gitu. Jadi
kemajuan ini sekaligus perangkat sekaligus perangkap gitu. Jadi di sini kita dinina-bobokkan, kita dimanja-manjakan dengan adanya teknologi gitu. Nah, di balik kemajuan teknologi ini, di situ si Dajjal ini memainkan perannya, yaitu memainkan sihirnya gitu. Contoh gadget atau handphone ini gitu. Handphone ini adalah senjata Dajjal gitu. Dimana dia dicas dulu gitu. Nah, dicas berarti ada tenaga listrik, ada baterai di dalamnya gitu. Nah, ada baterai di dalamnya, dan ini dijadikan pedoman pegangan hidup kita gitu. Kenapa handphone ini dijadikan pegangan hidup? Apa-apa yang ada di handphone, contohnya media sosial gitu, itu menampilkan hal-hal yang glamor gitu, hal-hal yang wow dipandang oleh mata, yang sedap dipandang mata gitu. Apakah itu soal tampilan wanita-wanita seksi, soal kemewahan hidup gitu, para artis dunia, para model gitu, dan orang-orang Arab yang telah memiliki kemajuan yang begitu pesat dalam dalam tata kota, dalam teknologi yang mereka gunakan, karena mereka lagi banyak uangnya gitu. Mereka ingin menciptakan kemajuan yang dimiliki, bahkan mereka ingin menjadi negara yang paling super mewah di dunia gitu. Nah, begitulah ambisi daripada Raja Arab dan orang-orang yang ingin mengejar hidup glamor gitu, bermewah-mewahan di dunia ini gitu. Jadi Nabi pernah mengatakan bahwa Islam itu akan dicabut apabila hati orang itu udah terlalu sangat sama dunia gitu. Bukan berarti kita nggak boleh cinta dunia, boleh cinta dunia, tapi cinta dunia ini harus di nomor duakan gitu. Kita harus pertama cinta akhirat dulu gitu. Karena cinta dunia ini akan membuat manusia gitu lupa gitu akan dirinya gitu, hakikat dirinya itu gitu. Jadi dunia seperti yang dibilang Al-Quran itu adalah kesenangan yang menipu gitu. Kenapa dibilang dunia ini kesenangan yang menipu? Kita bisa lihat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan di dunia ini seperti kita minum air laut gitu. Semakin kita minum, semakin kita kehausan gitu. Seperti minum es juga gitu. Jadi es itu kalau kita biarin dia bakal habis gitu. Dia bakal mencair gitu. Seperti itulah dunia gitu. Jadi apa yang kita miliki bakal menyusut. Seperti kita punya mobil gitu. Punya mobil semewah Ferrari, Lamborghini, atau kita punya motor sport gitu, motor balap gitu. Itu nilainya itu bakal jatuh gitu. Seperti kita punya air es gitu. Jadi lama-lama dia mencair, lama-lama harganya itu turun, bahkan bisa jadi nggak ada harganya gitu. Kenapa nggak ada harganya? Kita terlalu memuja-muji di Indonesia ini, orang artis, model, pengacara punya mobil mewah, Ferrari, Lamborghini gitu. Nah, di luar negeri sana mobil-mobil ini udah dianggap kayak sampah. Kalau udah misalnya ada aja sedikit kerusakan, mereka main buang aja gitu. Nah, kalau kita manfaatkan gitu, kita malah jual-jual mobil bekas yang udah sebenarnya nggak layak pakai gitu. Nah, itulah Indonesia gitu. Sebenarnya Indonesia ada baiknya juga gitu. Orangnya masih berpikiran bahwa segala sesuatu itu selagi masih bisa dipergunakan ya kita gunakan. Kalau hanya sekedar sedikit rusak, atau misalnya kita udah nggak suka lalu dibuang untuk ditukar, itu kan namanya menghambur-hamburkan uang, itu perbuatan sia-sia gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa kemajuan teknologi ini membuat manusia semakin haus, semakin rakus dengan namanya hidup mewah gitu, bermegah-megahan gitu. Jadi begitu orang suka bermegah-megahan, bermewah-mewahan, maka kehebatan Islam itu dicabut dalam dirinya gitu. Nah, itulah kita nggak heran dengan kehidupan orang di Saudi sana gitu, di Arab sana gitu. Nah, kenapa orang itu begitu banyak dia itu hidup mewah, membuat diskotik, membuat bar gitu. Itu minuman keras itu udah jadi kebanggaan gitu. Dan tempat-tempat klub malam itu, prostitusi pun udah merajalela di sana gitu. Bayangkan Islam yang kita bangga-banggakan, Islam yang kita anut adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu lahirnya di Arab sana gitu.
munculnya di Arab sana gitu. Sementara Arabnya udah bukan jahiliyah ini namanya gitu. Tapi ini udah apa namanya? Orang ini cinta dunia gitu. Kalau jahiliyah itu kolot bodoh gitu. Orang orang sana itu nggak bodoh gitu. Yang bodoh itu orang kampungan kayak di negara kita gitu. Nah, terutama yang di Indonesia sebagian tuh di kampung-kampung yang bodoh itu adalah kita lihat iri lihat orang dapat nikmat gitu. Nah, kita lihat iri lihat kemajuan orang gitu. Nggak suka lihat orang maju gitu. Nah, kalau bisa orang itu hidupnya di bawah kita gitu. Nah, itu yang bodoh gitu. Ya, ini namanya takdir gitu. Kita nggak bisa gitu mengatur-ngatur takdir orang itu hidupnya sama dengan kita atau di bawah kita gitu. Nah, kebanyakan kalau orang di kampung-kampung hidupnya itu dia pengen gitu. Orang ini miskin gitu. Miskin selamanya gitu. Dan bisa diinjak-injak, diatur-atur sama dia gitu. Nah, inilah bentuk kezaliman gitu. Nah, itu yang terjadi di akhir zaman ini gitu. Dimana di kampung udah berasa kayak di kota udah berasa kayak di kampung gitu. Jadi eh, segala sesuatu udah kebolak-balik gitu. Kebolak-balik misalnya gitu kalau di daerah saya di Sumbar ini di Minangkabau ini dulu orang memanggil laki-laki itu dengan panggilan laki-laki, panggilan perempuan adalah perempuan gitu. Misalnya ada orang memanggil di daerah saya, eh, kalau laki-laki itu kalau kasar secara kasar bahasanya itu kita panggil ang gitu. Nah, kalau perempuan kita panggil gau gitu. Sekarang ang itu udah jadi gau, gau itu udah jadi ang gitu. Jadi kalau laki-laki, sesama laki-laki dia panggil gau gitu. Sesama perempuan dia panggil ang gitu. Ini kan udah akhir zaman gitu. Jadi kebolak-balik gitu. Jadi begitu juga orang tua sama anak, anak sama orang tua gitu. Kalau dulu biasa kita dengar ada orang tua ada anak melawan sama orang tua disebut anak durhaka. Sekarang orang tua yang melawan sama anak gitu. Nah, jadi sekarang orang tua yang durhaka bukan anak yang durhaka gitu. Orang tua durhaka itu maksudnya apa gitu? Dia memberi nafkah, memberikan hasil penghasilan usahanya dari hasil dari perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi perbuatan haram. Contohnya dia jual diri gitu buat perempuan tuh. Nah, dia memberikan hasil nafkah jual diri dia itu uh, buat anak istri buat anak dan orang tuanya di kampung gitu. Dan itu bagi dia halal. Bahkan dia sengaja itu menghaji umrahkan orang tua dia dari hasil jual diri gitu. Nah, begitu juga dengan dengan perbudakan misalnya jadi pembantu rumah tangga gitu. Betapa banyak di negara kita ini orang rata-rata pergi ke luar negeri jadi TKW, ya, jadi TKI gitu. Itu jadi budak gitu. Apalagi di Arab sana gitu. Dia pulang polos gitu, pergi polos, pulang udah hamil gitu. Dan dibesarkan anaknya di sini gitu. Dan sebagian ada juga sih itu yang orang tuan-tuan Arab itu yang tanggung jawab menafkahi memberikan uang sama sama wanita ini. Kebanyakan enggak gitu. Nah, dan itu kelakuan orang Arab gitu. Kita bisa lihat bahwa kelakuan orang Arab sekarang ini dia berpikir bahwa orang Indonesia lah bodoh dan jadi budak dia gitu. Nah, kerja di sana itu dia menganggap kalau udah jadi budak berarti halal gitu. Dan jadi itu pikiran mereka bahwa mereka bisa seenaknya melakukan sesuatu tanpa ada rasa tanggung jawab gitu. Berbeda budak atau wanita zaman Nabi, mereka itu dalam tanggung jawab gitu. Kalau orang ini kebanyakan sekarang banyak nggak bertanggung jawab gitu. Betapa banyak orang punya istri banyak, kemudian anaknya dibuang-buang gitu. Ya, jadi bukan berarti poligami itu suatu hal yang buruk gitu. Poligami itu dilakukan dengan sesuatu yang baik, dengan rasa tanggung jawab, maka semuanya akan beres. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Dan kebanyakan di akhir zaman ini wanita itu dia nggak suka di poligami gitu. Dia sukanya pamer aurat, tebar pesona ke sana sini gitu. Dan dia udah memperlihatkan auratnya ke siapapun gitu. Berbeda dengan laki-laki gitu. Laki-laki auratnya hanya dari perut sampai lutut gitu. Kalau wanita ya semuanya aurat gitu. Nah, kenapa begitu begitu sedih gitu Nabi Muhammad ketika dia melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dia pulang kembali lalu menceritakan kisah bahwa dia melihat bahwa di neraka itu banyak isinya perempuan, wanita gitu. Nah, karena wanita itu tidak mau menutup aurat gitu. Mereka merasa menutup aurat inilah suatu beban, suatu hal yang membuat mereka resah gitu. Membuat mereka nggak nyaman gitu. Nah, karena apa gitu? Karena mereka nggak biasa udah melihat begitu banyak bahwa yang berhijab itu
memberikan contoh yang nggak baik gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ada dua kepribadian manusia di akhir zaman ini, terutama orang Islam gitu. Kita lihat gitu rata-rata gitu orang yang nggak berhijab gitu, banyak juga yang punya kepribadian bagus, sementara yang berhijab malah akhlaknya bobrok gitu. Bahkan yang di pesantren-pesantren, mohon maaf gitu, eh, bahkan baik laki-laki maupun perempuan itu udah biasa aja gitu, bahkan terjadi gitu sesuatu yang nggak normal gitu. Nah, misalnya laki-laki atau santrinya suka sesama jenis gitu. Nah, ini kan sudah nggak baik gitu. Harusnya pesantren itu melahirkan bibit-bibit para dai, para alim ulama yang begitu-betul bisa membawa pembaharuan atau revolusi bagi kemajuan agama Islam ini di akhir zaman ini gitu. Nah, ternyata mereka malah memberikan contoh yang nggak baik gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa tatanan dunia ini udah dirancang oleh apa si Dajjal, bahwa dengan sihirnya itu, dengan dibalik dia apa dengan anak apa dengan kaki tangannya dia menciptakan teknologi, yaitu perangkat-perangkat yang dia buat oleh eh, kemajuan kehebatan otaknya. Perangkat ini akan menjadi perangkap kita gitu. Nah, di sini kita harus bisa membatasi atau bisa mengelola bahwa kalau kita nggak pandai-pandai, kalau kita nggak apa namanya nggak pandai memilah dan memilih, maka teknologi ini akan membawa kita kepada kehancuran gitu. Nah, disinilah Dajjal memainkan perannya gitu. Jadi jangan dikira akhir zaman itu masih lama gitu, atau kiamat itu masih lama. Kiamat itu bentar lagi gitu. Jadi sesuatu yang kita lihat, kita pandang, bahwa hadis ini dhaif, hadis ini sahih gitu. Misalnya ada sebagian ulama, sebagian ustadz itu mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad ini umurnya nggak sampai 1.500 tahun gitu. Nah gitu. Nah, bisa jadi hadis ini sahih gitu dan dhaif di sebagian mata orang gitu. Di seolah-olah itu Allah membuat buram gitu, nggak samar-samar gitu bagi sebagian ulama, sebagian ustadz gitu. Nah, supaya apa? Atau sebagian ustadz ulama itu sengaja gitu menyamarkan itu biar orang nggak takut gitu. Nah, sebenarnya kita harus sadar bahwa itu adalah sesuatu yang nyata gitu. Kalau misalnya hadisnya beneran, itu beneran, misalnya sahih gitu, kita harus berpikir bahwa nggak berapa lama lagi kiamat itu terjadi ya. Semua waktunya itu kapan, itu rahasia Allah gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa uh, mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi Imam Mahdi muncul gitu, dan akan tegaklah apa khilafah min hajil nubuwah itu, uh, di mana kemenangan Islam ini akan Allah menangkan. Allah akan tunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat manusia gitu, dan Allah akan perlihatkan kemungkaran, ya kebatilan itu akan hancur dengan sendirinya gitu, dan kejahatan-kejahatan itu akan kembali kepada si pelaku yang berbuat jahat gitu. Ya, di sini kita akan Allah beri tangguh para penjahat-penjahat itu sampai suatu waktu, di waktu yang tepat Allah lipat gandakan itu azab. Jangankan akhirat, di dunia ini akan Allah perlihatkan kepada kita gitu, bahwa apapun yang kita lakukan di atas dunia ini akan memiliki dua ganjaran gitu, yaitu dunia dan akhirat gitu. Apakah itu baik atau buruk gitu. Jadi dalam Islam tidak mengenal konsep karma. Konsep karma yang ada itu konsep apa namanya, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai gitu. Jadi sebenarnya istilahnya tujuannya sama gitu. Karma, tabur tuai, hukum sebab akibat gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu akan bakal kembali kepada diri kita gitu. Jadi seperti yang dikatakan dalam surat apa itu, Az-Zalzalah itu, bahwa sekecil apapun gitu akan kita bisa lihat gitu balasannya, dan sebesar apapun kita akan terima ganjarannya gitu. Jadi sekecil apapun perbuatan baik, sebesar biji zarah gitu, itu sangat bernilai di sisi Allah gitu. Walaupun itu sering kita sepelekan gitu. Misalnya membuang duri di jalan gitu. Nah, membuang sampah gitu. Itu kan perbuatan-perbuatan sepele gitu. Nah, jadi di Indonesia ini kebanyakan orang itu ngumpulin sampah itu dikumpulin sama pemulung itu sampai
kayak gunung gitu. Itu kan satu bentuk kebodohan. Kenapa sampah-sampah itu nggak dibakar aja gitu. Nah, kalau ditumpuk di apa, kayak udah menggunung itu sampah-sampah itu kan terjadi pencemaran lingkungan itu, pencemaran udara, bahkan banyak lalat atau apa namanya, nyamuk, binatang-binatang yang membawa penyakit gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk menjadi bersih, untuk menjadi sehat itu berangkat dari bersihnya hati gitu. Jadi kalau orang Islam ini udah menjadikan kebersihan hati menjadi prioritas utama dia gitu dalam dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah gitu segala sesuatunya itu bakal bersih gitu. Rumah bakal bersih, pekarangan bersih, bersih dari yang halal, yang haram juga gitu. Jadi kalau orang udah memakan makanan yang halal ya, dan bersih dari segi cara mendapatkannya, dari zatnya juga gitu, maka akan terjadi perubahan gitu. Perubahan yang sangat sangat cepat untuk kemajuan Islam gitu. Jadi seperti dikatakan dalam Al-Quran itu, perhatikanlah ke makananmu gitu. Jadi makanan ini kita harus memakan itu yang thayyib gitu, yang baik gitu, yang halal gitu, yang kita dapatkan dengan cara yang halal. Kemudian kita makanan tadi halal dari segi zatnya, baik dari segi zatnya, mengandung gizi gitu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri sana, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kita anggap kafir yang gitu. Orang-orang itu sebagian besar kita lihat dia nggak beriman, tapi dia itu cara mendapatkan, dia mencari penghasilan itu dengan cara yang halal gitu. Berbeda dari sebagian orang Islam gitu. Ada sebagian orang Islam, mohon maaf ya, aparat-aparat kita gitu, itu mendapatkan uang dengan cara memalak gitu, dengan cara kayak preman gitu. Walaupun mereka berseragam, mereka suka memeras gitu, memainkan hukum gitu. Itulah salah satu bentuk ketidakadilan gitu. Jadi begitu juga orang yang ada di pengadilan negeri gitu. Mereka itu memainkan hukum untuk istilah sekarang itu menjadi mafia hukum, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai kekayaan pribadinya gitu. Nah, kekayaan pribadi ini dia apa? Dia dapatkan itu dengan memaksimalkan potensi dia selagi dia masih menjabat suatu jabatan gitu. Nah, jadi pejabat-pejabat sekarang ini udah banyak yang rusak gitu. Dan pejabat aparat gitu. Jadi ada yang bilang gitu, selebaran di seluruh sana, omongan dari orang-orang udah kecewa sama pemerintahan ini, bahwa pejabat sama aparat itu sama dengan keparat gitu. Kenapa mereka dibilang keparat gitu? Karena mereka itu udah nggak ada wibawanya sekarang gitu. Mereka udah nggak punya akhlak, nggak punya moral gitu. Dan itu terjadi di mana-mana gitu. Dari yang paling bawah, dari perangkat-perangkat desa, kecamatan, provinsi, negara, bahkan dunia gitu. Nah, ini udah dirusak sama si Dajjal ini gitu, melalui sihir-sihirnya. Tatanan dunia ini udah mereka atur sedemikian rupa dengan merancang istilah mereka itu tatanan dunia baru gitu. Jadi kalau kita pakai teori konspirasi gitu, tatanan dunia baru yang dirancang oleh si Dajjal ini, itu adalah tatanan dunia baru yang mereka rancang untuk melanggengkan kehidupan dia, dan antek-anteknya, bahwa apa yang ada yang nyata di depan mata kita ini, itu harus kita dapatkan maksimalnya untuk hidup selamanya gitu. Nah, jadi pola pikir si Yahudi ini adalah dia pengen hidup 1000 tahun gitu. Dan boleh sih kita punya angan-angan punya hidup 1000 tahun gitu. Tapi umur 1000 tahun itu tidak akan menambah bahwa dia itu kan selamat dari murka Allah gitu. Dan si Yahudi ini berpikiran bahwa dia itu adalah orang yang paling diagungkan, dimuliakan oleh Allah gitu di atas dunia ini. Memang betul itu di zaman kapan gitu. Dulu mereka memang bangsa-bangsa terpilih, bangsa-bangsa hebat, sampai sekarang pun mereka masih cerdas gitu. Gen-gen mereka itulah gen-gen orang-orang pintar semua gitu. Tapi gen-gen orang pintar itu, dia itu merasa dunia itulah milik dia gitu. Nah, dia aja yang boleh kaya, dia aja yang boleh makmur gitu. Orang lain nggak boleh. Nah, inilah pemikiran Yahudi gitu. Jadi Yahudi yang ada di sana, kalau mereka berpikiran jahat, berpikiran ingin menguasai dunia, itu wajar aja gitu. Karena mereka udah dari sananya udah punya gen untuk sebagai orang-orang yang hebat gitu. Nah, berbeda dengan kita gitu. Kita ini ada sebagian itu orang Islam, bahkan di Minangkabau ini gitu. Orang ini KTP Islam tapi batinnya Yahudi gitu. Suka mencaplok
harta orang lain, tanah orang lain gitu. Kita miris dengan nasib nasib apa saudara-saudara kita yang di Palestina sana gitu. Oh, di mana orang Yahudi itu apa semena-mena melakukan pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan apa namanya, anggota tubuhnya dijual atau dikuliti, ya seenaknya sesuai dengan apa, dengan maunya mereka gitu. Nah, kita prihatin dengan hal itu gitu. Ya, kita banyak gitu umat Islam yang begitu dibilang zaman dahulu apa, tungau di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di depan mata nggak kelihatan gitu. Nah, pepatah seperti ini berlaku sekarang gitu, di mana kita peduli sama Palestina yang jauh di sana. Bukan berarti kita nggak peduli sesama saudara Islam. Ya boleh kita peduli sama Palestina. Sementara di sini gitu, begitu banyak saudara-saudara kita yang kelaparan gitu. Mereka nggak mau bersuara, nggak bisa melawan gitu, memberontak sama pemerintah. Begitu kita pemerintah ini kita kritik gitu. Bahkan aparat keamanan pun kita kritik, kita hina-hina polisi, kita hina-hina presiden. Maka kita bakal dijemput, bakal di ini gitu. Bakal diadili di pengadilan gitu, dihukum gitu, masukkan penjara gitu. Sementara kalau kita puji-puji mereka gitu, jadi penjilat gitu, maka bakal kita diundang ke istana gitu. Begitulah bobroknya masyarakat Indonesia, terutama orang Islam Indonesia ini gitu. Terutama orang Minang gitu. Mohon maaf ya, saya adalah orang Minang gitu. Anda jangan bangga dulu jadi orang Minang gitu. Jadi apa yang kita banggakan dari Minangkabau ini gitu. Nah, Anda perlu tahu gitu, di tempat saya itu adalah desa yang paling banyak lahir para ulama gitu. Ulama-ulama inilah yang menjadi pejuang-pejuang untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Untuk kemerdekaan dan kemenangan penyebaran Islam di Minangkabau dan di seluruh Indonesia gitu. Pernahkah Anda mendengar nama ulama atau istilah kalau di Jawa itu ada namanya Wali Songo gitu. Kalau di tempat saya itu ada namanya Harimau dan Selapan gitu. Dan ketua dari Harimau dan Selapan itulah Tuanku Nantuwo. Tuanku Nantuwo itu adalah ulama lahir di tempat saya gitu, di kampung saya gitu. Anda harus tahu gitu bahwa Islam lahir tersebar ke seluruh pelosok tanah Sumatera ini adalah berkat jasa dari para alim ulama yang ada di Minangkabau. Minangkabau terutama yang ada di kampung saya gitu. Jadi kampung saya ini adalah tempat lahirnya para ulama gitu. Ulama-ulama besar gitu. Ulama-ulama besar ini lahir gitu. Itu sudah takdir Allah gitu. Jadi seperti kayak Nabi besar Muhammad SAW, dia lahir di Makkah, di tempat di mana waktu itu terjadi jahiliyah yang sangat luar biasa sekali gitu, puncak jahiliyah gitu. Beliau lahir di sana gitu. Begitu juga di tempat saya gitu. Begitu banyak jahiliyah Yahudi yang KTP-nya Islam tapi batinnya Yahudi gitu. Itu lahirlah ulama di tempat ini gitu. Jadi ulama lahir di mana tempat itu paling jahiliyah gitu. Kenapa dibilang kampung saya ini paling jahiliyah gitu. Di sini itu orang nggak suka lihat kemajuan orang gitu. Di mana orang itu hidupnya harus atau harus di bawah dia gitu. Terjadi iri dan dengki. Di sini terlalu banyak iri dan dengki gitu. Terlalu banyak fitnah, omongan ghibah gitu. Di mana kalau di kampung saya ghibah atau gosip itu kalau istilah sekarang gosip gitu ya, kayak infotainment gitu. Orang itu terlalu kepo dengan urusan pribadi orang gitu. Sementara dia dari sendiri ini gitu, bahasa di sininya banyak inyo saja enggak selesai, orang lain yang diurusinya gitu. Begitulah orang di sini gitu. Dimana sibuk dengan urusan orang sama diri sendiri lupa gitu. Suka campur tangan urusan orang gitu. Ngapain urusan orang lain kita campuri, urusan kita diri sendiri aja kita selesaikan ya syukur bisa selesai gitu. Nah, inilah bobroknya orang-orang di Minangkabau terutama di kampung saya gitu. Jadi saya bukan maksud buka aib kampung saya, begitulah saya cerita apa adanya aja gitu. Kita cerita fakta gitu. Insya Allah gitu. Kalau saya ditakdirkan jadi ulama nanti sedikit demi sedikit saya nggak berniat merubah kampung gitu. Saya hanya berusaha untuk merubah diri saya gitu. Saya bukan orang baik gitu. Saya latar belakang saya juga hancur-hancuran juga gitu. Dan dari situ alhamdulillah saya dibentuk mempunyai mental bahwa perjalanan hidup ini segala sesuatunya itu adalah takdir Allah gitu. Saya pernah mencoba namanya dibilang
ekstrimnya saya pernah mencoba murtad, maksiat, mencoba bagaimana rasanya dibully, direndahkan orang gitu. Bagaimana pernah mencoba rasanya punya uang dan punya kekayaan gitu. Dan punya usaha besar gitu. Punya penghasilan ya walaupun nggak banyak-banyak amat, ya lumayan lah gitu. Kalau untuk ukuran orang pegawai negeri gitu, saya udah sangat luar biasa gitu. Kenapa gitu? Orang pegawai negeri itu dia punya penghasilan gitu. Bukan maksud menyombongkan diri. Mereka tuh punya gaji 3 sampai 4 5 juta per bulan gitu. Saya hanya nyarinya itu dalam waktu satu hari, itu pun hanya beberapa jam gitu. Habis itu saya tidur gitu. Nah, ya itulah gitu. Akhirnya orang kampung lihat saya gitu kan gitu. Oh, kenapa orang ini enak betul hidupnya ya gitu ya. Mereka nggak melihat perjuangan saya gitu. Nah, itulah di sini kita bisa lihat bahwa di kampung ini, di tempat saya ini adalah tempatnya Yahudi yang paling paling keras gitu. Batinnya Yahudi, KTP-nya Islam itu. Jadi Islam KTP itu adalah suatu hal yang biasa di Indonesia ini gitu. Jadi kalau bisa gitu kita harus bisa apa menciptakan perubahan yang cepat dan kuat dan hebat gitu. Dan di sini adalah momennya gitu, di akhir zaman kita menciptakan untuk kemajuan diri sendiri, pribadi, keluarga, bangsa dan negara gitu. Dan paling paling tinggi itu Islam ini gitu. Jadi kita merindukan kehebatan Islam ini bangkit dari Indonesia gitu. Bangkit dari jaya lagi gitu. Di mana kita hidup seperti zaman Nabi, bukan menghilangkan teknologi gitu. Teknologi tetap ada gitu, tapi kita hidup mempunyai rasa kasih sayang gitu. Nah, rasa kasih sayang inilah yang hilang sekarang ini gitu. Di mana orang sibuk dengan kehidupan, dengan kemajuan, dengan perutnya aja gitu. Nah, itu yang terjadi di mana-mana. Nggak cuma nggak di kampung saya aja gitu, di belahan Indonesia ini terutama gitu. Nah, jadi orang melihat begitu, uh, dia peduli gitu sama Palestina gitu. Ya boleh sih kita peduli sama Palestina gitu. Palestina kita bantu dan segala kirim bantuan, makanan segala macam. Sekarang ini yang dibutuhkan Palestina itu bukan itu aja. Mereka ingin merdeka gitu. Nah, jadi bukan bukan soal bantuan-bantuan lagi yang kita kirim sana. Yahudi itu yang harus kita bantai lagi gitu. Mereka harus kita habisi gitu. Jadi Yahudi ini kalau kita bantai, kita habisi, mereka udah berhenti menyerang semena-mena sama Palestina gitu. Nah, kita bisa tengok gitu. Islam yang dimiliki oleh orang-orang Arab sana, orang Arab Saudi sana gitu. Sama kayak Indonesia ini, maka mereka lebih buruk dari orang Indonesia gitu. Buruknya kenapa gitu? Mereka itu maaf dibilang gitu. Di sana tempat lahir Nabi gitu. Nah, tempat lahir Nabi, Nabi dibesarkan di sana, Nabi orang sana gitu. Nabi sendiri bilang bahwa uh, tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya gitu. Kita bisa lihat gitu. Kalau orang Indonesia ini bertakwa gitu, orang Indonesia insya Allah jauh lebih maju daripada orang Arab sana. Kita punya segalanya. Mereka cuma punya kurma terus minyak gitu. Nah, sementara kita punya segalanya, bahan-bahan sumber daya alam kita. Kita begitu kaya, kita punya uh, hasil sawah ladang, rempah-rempah yang tidak dimiliki oleh orang Arab sana gitu. Nah, kalau kita pandai gitu, kita bisa jual ke sana gitu dengan harga yang lebih mahal gitu. Mereka cuma punya kurma gitu, minyak zaitun itu doang gitu. Kita harus sadar gitu bahwa uh, Indonesia ini kalau kita dikelola sama orang yang tepat, sama orang yang betul-betul amanah gitu. Insya Allah Indonesia ini akan bakal jadi negara paling kaya di dunia gitu. Ini potensi ini sengaja dimatikan oleh si Yahudi-Yahudi yang ada di dunia ini gitu. Jangan sampai Indonesia ini jadi negara superpower gitu. Kalau Indonesia ini jadi superpower gitu. Anda bayangkan gitu. Islam yang ada di Indonesia yang begitu kental dengan Islamnya, terutama di daerah-daerah misalnya kayak di Aceh, kayak Sumatera Barat, kayak di Jawa Barat gitu. Nah, atau di yang ada di Jawa Timur yang banyak pesantrennya gitu. Uh, Begitu nilai-nilai Islam ini betul-betul diamalkan, betul-betul orang ini menjalankan Islam dengan keimanan, dengan ketakwaan gitu. Kita bisa lihat bahwa kemajuan zaman ini, puncak peradaban ini akan dimenangkan oleh orang Islam gitu. Walaupun Yahudi pada awalnya itu uh, terlihat sebagai bangsa yang maju dari segi teknologi, dari segi kemajuan yang mereka ciptakan, maka apapun yang mereka lakukan itu nggak ada artinya gitu kalau orang Islam udah menang gitu. Dan kita berada di fase itu sekarang gitu, di mana menuju
pembayatan Imam Mahdi dan menuju khilafah minhajul nubuwah, di mana akan ada sistem pemerintahan Islam, di mana di sana hukum Islam bakal dipakai gitu. Hukum Islam dipakai, maka akan terjadilah keadilan. Bumi ini dipenuhi dengan keadilan gitu. Selama ini terjadi kezaliman, terjadi ketimpangan, di mana tatanan hidup kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan tatanan dunia ini sudah carut marut, dihancur, dibikin berantakan sama si Dajjal sama antek-anteknya gitu. Jadi kalau kita pakai teori konspirasi bahwa elit global itu yang berada di balik pemerintah, di balik sulapnya, di balik gaya permainannya, dia bisa mengendalikan pemerintahan di berbagai macam banyak belahan dunia yang ada di berbagai negara. Mereka itu memainkan perannya itu sangat cantik gitu. Mereka main cantik, mereka bermain di balik layar gitu. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang mereka berikan itulah kebijakan-kebijakan yang baik gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa contohnya di bidang kesehatan gitu. Bahwa di dunia ini ada namanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, ada namanya Dinas Kesehatan gitu. Nah, mereka ini semuanya itu berada dalam kinerja di bawah naungan WHO gitu. Jadi apa yang dibilang WHO bilang A, mereka lakukan A gitu. WHO bilang B, mereka B gitu. Jadi mereka ini dikontrol sama si WHO gitu. Badan Kesehatan Dunia. WHO ini adalah bagian dari PBB gitu. PBB ini adalah salah satu bentuk manipulasi si Dajjal gitu. Mereka seolah-olah mereka menawarkan kebaikan, menawarkan kemanusiaan, di mana menawarkan kedamaian, di mana seolah-olah mereka inilah manusia yang bakal menyelamatkan dunia gitu dengan organisasi PBB. Nah, itulah itu Bapak proklamator kita, Bung Karno. Kenapa dia keluar dari PBB? Karena dia tahu politik busuk PBB ini gitu. Dan kita tahu John F. Kennedy juga dibunuh gitu. Karena mereka menentang gitu kebijakan-kebijakan dari PBB gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa Bung Karno itulah sebenarnya manusia yang paling berjasa gitu di Indonesia ini gitu. Dan dia dituduh sebagai PKI gitu sama musuh-musuhnya gitu. Nah, sebenarnya dia bukan PKI gitu. Karena dia itu membiarkan PKI hidup gitu, bukan berarti dia itu bukan berarti dia PKI gitu. PKI istilahnya Nasakom gitu, Nasional Agama Komunis. Jadi Bung Karno ini punya paham nasionalis gitu. Sementara di Indonesia ini banyak agama gitu. Kemudian komunis dibiarkan. Jadi dia berpaham nasionalis ini, walaupun Anda beragama dan nggak beragama, bagi saya sama. Yang penting Anda hidup rukun dan damai gitu. Ini disalahpahami oleh musuh-musuhnya gitu. Di mana agama sama anak komunis dibenturkan gitu. Itulah jahatnya Soeharto gitu. Di Soeharto dia bikin film G30 SPKI. Film G30 SPKI ini sengaja dia bikin doktrin anak bangsa bahwa dialah bapak pembangunan paling berjasa di Indonesia ini gitu. Kita bisa lihat bahwa yang berambisi jadi presiden itu menjadi menguasai negara Indonesia ini bukan PKI tapi Soeharto gitu. Makanya Soekarno ini dibunuh gitu dengan cara sadis gitu. Nah, yaitu diculik tengah malam. Jadi Soeharto inilah pembunuh berdarah dingin gitu. Jadi jenderal-jenderal ini dibunuh secara sadis karena dia menganggap jenderal-jenderal inilah penghalang dia. Dia sendiri jenderal gitu. Jadi jenderal itu mati di tangan jenderal. Jadi kita harus berpikir cerdas waktu itu. Kenapa sejarah ini baru terbuka sekarang gitu. Jadi sebenarnya yang membunuh Soekarno itulah Soeharto gitu. Anda bisa lihat bukti bahwa Soeharto itu pembunuh berdarah dingin. Kita bisa lihat sederet kasus yang ada di Indonesia gitu. Bahwa dia itu suka culik orang tengah malam gitu. Dan karir pertama dia itu dimulai dengan bismillahnya itu dengan membunuh jenderal gitu. Menyingkirkan jenderal, kemudian mengusir dan membuang si Soekarno ini dari istana gitu. Itulah busuknya si Soeharto gitu. Dia dipuji-puji gitu. Bahwa dialah bapak pembangunan paling berjasa menumpas PKI gitu. Nah, jadi disorotlah jahat-jahatnya PKI komunis gitu. Dia nggak lihat gitu kemungkaran dia itu, kejahatan dia itu sebenarnya lebih jahat dari PKI gitu. Jadi PKI yang sebenarnya itu bukan PKI itu gitu, tapi dialah PKI sebenarnya gitu, si Soeharto ini gitu. Dan orang kalau udah
menghujat-hujat Soeharto, maka akan dibilang komunis gitu. Anda ini apa, kok ini gitu, menjelek-jelekan Soeharto, padahal dia berjasa gini-gini loh gitu. Kebanyakan itulah tololnya orang Indonesia gitu. Dia nggak tahu otaknya sedang dicuci sekian lama gitu. Sama Soeharto gitu. Udah didoktrin berdarah daging sama film yang dia bikin gitu. Beginilah kejamnya PKI gitu. Anda perlu tahu gitu, di negara-negara komunis atau negara ateis itu orang yang nggak beragama gitu. Kenapa orang itu punya moral gitu? Nah, kenapa dia karena dia hidup itu mempunyai rasa kemanusiaan gitu. Jadi kalau kita di dunia spiritual, kalau kita belajar spiritual bahwa sebelum kita beragama itu kita harus punya kemanusiaan dulu gitu. Itu kata mereka gitu. Ya itu bagus gitu. Ya, kalau bisa kita padukan gitu antara ketuhanan dan kemanusiaan gitu. Betapa banyak juga sih gitu orang yang punya kemanusiaan, katanya kemanusiaan, tapi ujung-ujungnya kemanusiaan itu kemanusiaan yang kosong gitu. Jadi bukan kemanusiaan yang harus diutamakan, tapi adalah ketuhanan gitu. Jadi bagus sih falsafah yang dibikin oleh konsep yang dimiliki, yang dipadukan sama perumus bangsa ini tentang Pancasila gitu. Yang pertama itu ketuhanan gitu, baru kemanusiaan gitu. Jadi kita itu harus ada percaya sama Tuhan, sama pencipta gitu. Terserah mau keyakinannya apa gitu. Yang penting bertuhan gitu. Kalau orang udah bertuhan, maka dia itu sedikit banyak punya gitu basic, dia itu dasar-dasar bahwa segala sesuatu ini dia harus berangkat dari nilai-nilai moral gitu. Jadi kemanusiaan pun tanpa dasar gitu, tanpa ada pedoman gitu, maka adalah kemanusiaan yang hampa gitu. Makanya kenapa orang-orang spiritual berlihat gitu, bahwa orang-orang religius, orang yang menjalankan agama itu rata-rata mereka itulah penjilat Tuhan gitu, bobrok perilakunya gitu. Nah, karena mereka itu lepas gitu dari nilai-nilai yang harusnya mereka anut gitu. Jadi kita harus tahu gitu bahwa antara religius dan spiritual itu sebenarnya nggak boleh dipisahkan gitu. Dan orang spiritual berpikiran bahwa orang religius itu buruk gitu, nggak punya moral gitu, nggak punya nggak tahu gitu, bahwa yang dilakukan mereka itu sebenarnya hal yang bodoh gitu. Itu pikiran orang spiritual gitu. Dan orang religius pun berpikir bahwa orang-orang spiritual itu anti Tuhan gitu, nggak percaya sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini penting kalau dikawinkan gitu. Sebenarnya orang-orang spiritual itu mereka religius gitu dalam spiritualnya gitu. Begitu juga orang religius itu sebenarnya dia itu spiritual dalam religiusnya gitu. Maksudnya seperti ini. Orang spiritual yang religius itu, mereka itu sangat sangat bertahan, sangat taat dalam spiritualitasnya gitu. Sehingga mereka berlama-lama di sana gitu. Contoh dalam Islam gitu, orang-orang tarekat yang nggak mau salat gitu. Orang tarekat yang nggak mau salat misalnya di pikiran bahwa Allah itu cukup diingat aja gitu. Nah, salat itu kan buat mengingat Allah itu, ngapain kita salat gitu. Nah, kalau tujuannya sama gitu kan, sama-sama mengingat gitu. Mengingat ngapain kayak senam, kayak sujud, kayak ya nungging-nungging sampai kayak gitu. Nggak perlu gitu bagi mereka gitu. Kalau udah diingat ya cukup diingat aja, nanti akan terjadi perubahan sama kita gitu. Tengok aja orang udah salat kenapa pelakuannya bobroknya. Kalau kayak gitu percuma aja salat, jangan. Jadi jangan salat gitu. Lebih baik begini mereka bilang gitu. Nah, begitulah pemikiran orang-orang yang ada di dalam Islam sendiri, yang penganut tarekat yang keliru dalam memahami tarekat gitu. Nah, begitupun orang yang orang di luar Islam gitu. Kenapa gitu orang-orang Islam gitu udah ini gitu, yang nggak salat aja pribadinya bagus, gitu. Orang salat kok pribadinya begini gitu. Nah, seperti itulah terjadi pergeseran nilai gitu. Nah, sebenarnya ya, spiritual itulah jiwa gitu, akhlak gitu. Jadi orang belajar spiritual itu sebenarnya belajar akhlak gitu, belajar budi pekerti gitu, belajar tentang ilmu jiwa, psikologi gitu. Jadi orang kenapa bisa terpisah dari nilai-nilai ketuhanan? Itu karena mereka nggak mengenal Tuhan gitu. Seperti orang Islam gitu, mereka melakukan sholat, mereka nggak tahu yang disembah itu siapa gitu. Mereka salat nggak tahu yang mereka sembah siapa. Kemudian mereka salat aja gitu. Itu kan namanya bodoh gitu. Nggak mau mengenal gitu, nggak mau mengenal Tuhannya gitu. Kalau orang udah mengenal Tuhannya gitu, udah tahu siapa yang disembah gitu,
Kemudian dia salat dengan cara yang benar, insya Allah gitu Islam ini bakal jaya gitu. Karena solusi solusi masalah hidup kita, penyelesaian masalah hidup kita ini hanya salat gitu. Begitu salat ini selesai, maka selesai juga urusan masalah ibadah-ibadah yang lain gitu. Kan dibilang oleh Nabi gitu, apa namanya, eee, suatu saat yang bakal bakal dihisab pertama kali di akhirat nanti adalah salat gitu. Kalau salatnya beres, maka bakal beres semua gitu. Nah, itu di akhirat loh gitu, bagaimana di dunia gitu. Ya di dunia seperti itu juga gitu, kalau salat kita beres maka, permasalahan hidup ini kita beres gitu, dibereskan oleh Allah gitu, Kenapa banyak orang sekarang masalahnya nggak beres-beres gitu, karena mereka salatnya gitu juga, nggak beres-beres juga gitu. Jadi jangan anggap enteng itu soal salat gitu. Nah, makanya bentuk, kesedihan Nabi waktu dia mau wafat, mau mau diambil nyawanya oleh malaikat itu dia bilang gitu, "Ummati ummati an-nisa shalah," gitu. Jadi, "Umatku umatku umatku, wanita salatlah," gitu. Kenapa ada terselip wanita gitu, ya karena wanita ini adalah jika bakal, eee, cemerlangnya gitu tuh hidup kita di dunia ini. Tanpa wanita kita nggak bisa apa-apa gitu. Wanita itu perannya sebagai istri, sebagai ibu, orang tua bagi anak kita dan orang tua dari kita sendiri gitu. Kita punya dilahirkan melalui wanita gitu. Dan kita punya istri wanita gitu dan kita insyaallah siapa tahu nanti kita menikah dapat istri, dapat anak wanita juga gitu atau anak cucu kita ada yang wanita gitu. Nah, di sini kita nggak boleh, pandang enteng namanya wanita. Wanita ini bisa, bisa menghancurkan dunia gitu. Bukan berarti kata lagu itu wanita ini racun dunia, bukan, wanita ini bukan racun dunia gitu. Karena wanita inilah dunia ini terlihat indah gitu. Jadi kenapa wanita dibilang racun gitu, padahal dia dia madu, tapi dia nggak suka di madu gitu. Nah, itu kata wanita. Nah, jadi dengan adanya wanita, maka hidup ini laki-laki pun bakal terasa indah, terasa nikmat gitu. Nah, Nabi Adam aja yang udah notabene di surga tanpa ada wanita, tanpa ada Siti Hawa. Kesepian dia, itu surga loh bagaimana di dunia ini gitu. Jadi buat Anda jomblo-jomblo segeralah menikah gitu. Insyaallah saya juga akan segera gitu menikah gitu. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa, dengan adanya wanita, maka dia bakal bisa membantu bahwa ada sesuatu di laki-laki ini yang tidak bisa diselesaikan oleh laki-laki, pekerjaan-pekerjaan rumah yang dipandang remeh sama laki-laki. Itu sebenarnya menyita waktu gitu. Misalnya nyuci, masak, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu. Sebenarnya itu urusan kerjaan ibu rumah tangga gitu. Nah, itulah disebut ibu rumah tangga. Biar apa, laki-laki ini bisa efektif maksimal dia bekerja di tempat kerja buat cari nafkah gitu, buat menafkahi anak istrinya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di tempat saya, kampung paling jahiliyah ini gitu. Begitu banyak jomblo-jomblo laki-laki yang tidak menikah sampai tua, bahkan sampai mati gitu. Wanita pun seperti itu, jomblo, eee, jadi perawan tua sampai matinya gitu, sampai tua gitu. Padahal mereka itu orang yang berada, orang-orang ekonominya bagus gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Inilah akhir zaman gitu. Anda jangan jangan salah, dengan penilaian saya gitu. Saya ini nilai sesuatu tuh melihat dari berbagai sudut pandang gitu, dari segi agama, dari segi sosial gitu, dari segi kemanusiaan gitu. Bahwa kampung saya ini memang kampung paling jahiliyah gitu. Tapi walaupun begitu, kampung ini kampung jahiliyah, alim ulama di sini orang-orang dulu, orang-orang kakek-kakek, apa namanya, leluhur-leluhur saya di kampung ini masih mendoakan harapannya itu kampung ini menjadi kampung yang selamat. Makanya di sini ada namanya Masjid Darussalam itu kampung kampung keselamatan. Nah, dan ini kampung keselamatan ini mudah-mudahan menjadi surga gitu. Nah, jadi alhamdulillah di sini udah banyak mulai lahir manusia-manusia atau penerus-penerus generasi yang bakal membawa perubahan membuat kampung saya ini menjadi lebih baik gitu. Dan tidak hanya itu, bibit-bibit itu insya Allah akan menjalar, akan menular ke ke belahan provinsi lain, bahkan ke Indonesia ini, gitu, bahkan ke dunia gitu. Amin gitu. Jadi Anda jangan sepelekan kampung saya, walaupun saya bilang kampung saya kampung jahiliyah, tapi dari kampung jahiliyah lahir orang-orang hebat gitu. Anda harus tahu, Anda harus sadar gitu bahwa sekarang ini akhir zaman, segala sesuatu itu terjadi udah berbolak-balik, udah bertukar gitu, udah terjadi banyak
eee, yang kebolak-balik, yang aneh-aneh, yang apa namanya, sesuatu yang sebenarnya biasa, yang normal gitu, itu udah dipandang aneh. Yang aneh malah dipandang biasa gitu, itu yang terjadi sekarang itu. Jadi orang beragama sekarang itu udah dianggap aneh gitu, misalnya kita salat ke masjid pakai gamis gitu. Kalau saya dulu dicemooh sama orang-orang gitu, saya pakai sarung gitu pergi ke jualan atau pergi ke toko orang gitu. Eee, kok kamu ini pakai pakai kalau di sini disebut istilah kode gitu, kode apa yang dipakai kau gitu. Padahal saya pakai sarung gitu. Kode itu pakaian wanita gitu. Nah, kan ini kan tolol namanya gitu. Kode kok disamakan dengan sarung gitu. Begitu juga sarung gitu. Kalau sarung itu taruhnya di mana gitu, ya ini di kaki, di bawah pusar gitu, di pusar sama nutupin sama mata kaki gitu, sampai di kaki gitu. Ini tempat saya itu sarung itu digantung di sini, di leher mereka. Itu bahkan kalau kaum-kaum adat itu, orang-orang adat melakukan acara-acara adat gitu, di Minangkabau ini, sarung itu dilipat gitu, ditaruh di sini gitu, di pundak gitu. Itu kan udah ngaco gitu kan gitu, nggak di tempatnya gitu. Sarung itu taruhnya di bawah gitu, di apa namanya, pakaian bawah gitu. Nah, kan kebolak-balik kan gitu. Jadi orang itu melihat kita, apa namanya, kita berusaha normal malah dianggap nggak normal. Orang nggak normal sebenarnya itulah yang orang nggak normal itu sekarang itu udah dipandang normal gitu. Jadi kebolak-balik gitu. Orang waras sekarang dipandang gila, orang gila dipandang waras gitu. Nah, itulah namanya akhir zaman gitu. Wanita sudah kayak laki-laki, laki-laki udah kayak wanita gitu. Nah, paham kan sekarang ini benar-benar akhir zaman gitu. Kita tunggu tunggu Imam Mahdi dibayat, sabar aja kita. Maka kita nggak perlu takut kiamat itu bakal udah dekat, udah sampai bentar lagi gitu atau gimana pun gitu. Karena kalau kiamat dekat, terjadi kiamat gitu, berarti nggak lama kita nunggu hari penghisapan. Apalagi sekarang ini kesempatan kita untuk melakukan amal soleh, perbuatan baik, sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya gitu, semaksimal-maksimalnya gitu, agar menjadi bekal kita hidup di akhirat nanti gitu. Nah, jadi kalaupun kita banyak dosa, banyak salah gitu, kalau banyak dosa sama manusia, sama Allah ya kita minta ampun. Jadi dosa itu kepada Allah itu ada dua macam gitu. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada makhluk Allah gitu. Begitupun salah gitu. Salah itu juga ada dua. Jadi salah itu jangan diartikan sesama manusia gitu. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Itu konsep usang gitu. Jadi dosa dan salah itu dua tempatnya. Dosa kita kepada Allah ada dua, dan salah kita kepada manusia juga dua gitu. Jadi dosa kita kepada Allah seperti saya ceritakan tadi, bahwa dosa kita kepada Allah itu adalah kita durhaka, kita tidak apa namanya, tidak mensyukuri nikmat dari Allah, itu dosa kita kepada Allah gitu. Nah, kemudian dosa kita adalah menzalimi makhluk-makhluk Allah, bukan dosa ke manusia aja, sama ke binatang juga gitu. Ke tumbuh-tumbuhan, ke lingkungan gitu, ke alam ini, itulah dosa kita gitu. Nah, itu kan semua Allah yang bikin gitu. Kenapa kita rusak gitu? Nah, itulah disebut di Al-Qur'an itu manusia ini karakternya merusak gitu, merusak alam ini gitu. Nah, Nabi Muhammad diciptakan, dimunculkan atau ditugaskan menjadi rasul di dunia ini, menjadi rahmat bagi alam semesta ini gitu. Jangankan secara fisik gitu, secara fisik Nabi Muhammad itu kan udah wafat gitu. Secara batin dia masih hidup gitu. Nah, itulah maksudnya Nabi Muhammad itu rahmat bagi lingkungan gitu. Nur-nur Muhammad itu masih ada gitu. Dan itu terpancar dari para wali dan para pendakwah alim ulama yang menyebarkan Islam itu. Nah, kemudian dosa gitu. Dosa manusia. Dosa manusia itu ada dua gitu. Salah gitu. Salah manusia itu ada dua. Salah manusia ke Tuhan, ke Allah gitu, dan kemudian salah manusia sesama manusia gitu. Jadi salah manusia ke Tuhan itu apa gitu? Dia salah niat gitu. Beribadah itu contohnya gitu. Dia melakukan ibadah niatnya ingin dipuji, ingin mendapatkan dunia contohnya gitu. Nah, kemudian salah dia sesama manusia apa gitu? Dia berbuat dengan berkata-kata yang tidak baik. Kemudian dia apa namanya? Ya, namanya manusia wajar, kita hidup nggak mungkin kita melakukan berkata-kata yang baik terus gitu. Pasti kita ada salahnya gitu. Nah, tapi salahnya ini sengaja gitu, sengaja diniatkan gitu. Itu yang nggak baik gitu. Kalau dia nggak diniatkan, nggak sengaja keceplosan, itu biasa gitu. Namanya juga manusia gitu. Nah, kecuali Nabi Muhammad itu selalu berkata benar gitu. Nah, kalau kita berkata salah gitu, ya kita minta maaf gitu sama orang gitu. Nah, bedanya kalau kita hidup di akhir zaman ini, kalau misalnya pejabat aparat gitu, terutama polisi atau presiden gitu,
Kalau rakyat salah gitu, itu harus minta maaf sama mereka gitu. Itu di-post di media gitu, ujaran kebencian gitu. Sementara, eee, apa namanya, mereka mau mengatakan hal-hal yang buruk gitu, itu mereka rakyat pun tolol gitu, nggak berani melawan gitu, nggak kompak gitu. Itu nggak baik, itu nggak adil, ini menindas kami gitu. Penindasan gitu, mereka tahu ditindas, tapi mereka nggak bisa melawan gitu. Kenapa gitu? Karena mereka udah di sistem, udah ditanam di otaknya seperti gajah yang diikat melalui seutas tali, kemudian talinya ditancapkan di sebuah dibikin kayak tonggak. Gajah ini nggak bisa jalan ke mana-mana gitu. Nah, begitu sebenarnya dia tahu gitu dan bisa dengan kekuatan dia, dengan badan tubuhnya yang besar, dengan kekuatan dia miliki, dia bisa memutuskan tali itu gitu. Nah, di sinilah kita bisa lihat bahwa, eee, Anda itu adalah seperti gajah, seperti cerita cerita saya tadi gitu. Bahwa, eee, ketika si gajah ini sebenarnya diikat di ke tali ini dari kecil gitu. Nah, begitu dewasa dia berpikiran gitu, "Oh, saya nggak bisa ke mana-mana," gitu. Nah, begitulah orang Indonesia gitu. Kalau dia kalau nggak ke mana-mana gitu, dia nggak bakal bisa ciptakan perubahan gitu. Dia seperti gajah gitu, punya kekuatan tapi dia nggak tahu dengan potensi kekuatan yang dia miliki gitu. Nah, itulah negara kita, bangsa kita sekarang ini gitu. Bahwa sekarang ini, seperti saya bilang tadi bahwa salahnya eee, salahnya manusia, berbuat salahnya manusia sesama manusia gitu. Itu adalah hal yang paling paling fatal gitu. Kenapa dibilang paling fatal gitu? Di akhirat nanti kalau manusia mempunyai kesalahan sama manusia gitu, sementara dia diberikan umur yang pendek gitu. Nanti di akhirat nanti orang ini bakal menuntut sama orang-orang yang ini gitu, sama orang yang menzalimi dia kan, "Kenapa saya diginiin dulu?" gitu. Sementara dia umur pendek. Eee itu nanti amal perbuatan si penjahat ini yang jahat-jahat sama dia, itu nih bakal dikasih sama orang yang dizalimi gitu. Jadi hati-hati Anda, orang yang Anda zalimi gitu. Walaupun mereka kadang mereka nggak segi kata-kata, mereka juga membatin dalam dirinya gitu. Nah, semoga orang ini begini, semoga orang ini ya syukur-syukur dia mendoakan yang baik, kalau dia mendoakan yang nggak baik gimana gitu. Itulah bahayanya gitu. Jadi doa orang terzalimi itu paling cepat Allah kabulkan gitu. Di sini kita udah mau ngobrol ke sana sini dan ke udah sampai pada hal-hal yang dibilang orang sekarang udah campur sari gitu. Jadi saya uraikan ini seolah-olah ini topiknya, apa ini yang disampaikan ini? Ya kalau Anda ambil aja gitu yang penting bagi Anda yang baiknya gitu. Jadi saya bicara ini agak kelihatan random, tapi sebenarnya Anda harus sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang ada kita temui gitu. Bahwa intinya itu adalah kita hidup sekarang di akhir zaman gitu. Sebentar lagi Imam Mahdi bakal dibaiat, Palestina bakal merdeka, khilafah Islam bakal hidup dan Yahudi bakal kalah dan si Dajjal akan berperang melawan Imam Mahdi dan Nabi Isa gitu. Jadi selamat datang di akhir zaman. Semoga insyaallah Islam menang dan kita akan mencapai puncak kejayaan Islam dan Islam bakal bangkit dari timur. Jadi Islam bangkit dari timur adalah bangkit dari Indonesia dan insyaallah bakal muncul dari tanah Minangkabau ini gitu. Dan Minangkabau ini akan muncul ulama-ulama yang membawa perubahan tidak hanya terhadap masyarakat Minangkabau tapi juga masyarakat bangsa dan negara Indonesia dan paling tinggi masyarakat Islam pada umumnya. Maka insyaallah sebentar lagi Islam bakal jaya. Anda Yahudi, bahkan orang yang punya batin Yahudi, siap-siap aja Anda bakal tumbang. Bahkan Anda yang ber-KTP Islam mempunyai kekayaan, kemarin Anda kaya.
Lihat aja sekarang Anda sebentar lagi, ya tengok aja nanti, saya nggak berani bilang Anda bakal jatuh atau segala macam-macamnya. Jadi Allah akan membalikkan keadaan itu semua. Jadi sekian dari saya, semoga dapat diambil manfaatnya. Insya Allah Islam bakal jaya dan bakal menang. Dan selamat menyaksikan perang akhir zaman Armageddon. Dan Imam Mahdi bakal memimpin perang ini. Anda nggak perlu takut. Anda harusnya takut bagi Anda musuh-musuh Islam. Dan kita bisa lihat insya Allah betapa hebat Allah merancang ini semua, bahwa takdir-takdir yang diciptakan Allah dari lompatan takdir satu ke yang takdir yang lain. Kita bisa melihat menakjubkan betapa maha indahnya Allah menciptakan takdir kita. Anda bisa lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perjuangan kerasnya Imam Mahdi memperjuangkan Islam seperti Nabi Muhammad gitu. Itulah yang disebut Nabi ilmunya sama dengan tingginya ilmuku gitu. Jadi sebenarnya tinggi ilmu Imam Mahdi itulah warisan dari ilmu Nabi gitu. Jadi Nabi Muhammad itulah syamsun anta badrun. Dia itulah matahari. Seperti itulah Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi matahari juga gitu. Bedanya matahari Nabi Muhammad ya lebih kuat gitu. Nabi Muhammad itu pancarannya dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Beda dari Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi itu pancarannya di akhir zaman aja gitu. Jadi saudara yang dibilang Nabi Muhammad itu adalah nanti ada namanya ikhwanku gitu di akhir zaman gitu. Ikhwanku itulah Imam Mahdi gitu. Imam Mahdi inilah sahabat saudara Nabi Muhammad yang paling dia cintai gitu. Jadi Anda harus tahu gitu, yang pertama manusia yang diberi syafaat berada dalam lingkungan syafaat yang diberi Nabi di akhirat nanti itulah Imam Mahdi gitu. Nah, sekian penjelasan kali ini. Insya Allah Islam bakal menang dan Palestina bakal merdeka. Allahu Akbar.